Sahabat, di Jumat lalu, Jumat akhir Januari 2021, seperti biasa di perjalanan pagi saya mendengarkan sebuah acara di radio dengan tajuk Smart Happiness. Di pembahasan saat itu membahas tentang konsep kebahagiaan. Suatu pertanyaan di awal acara meminta kita semua untuk bertanya, mudahkah kita atau sulitkah kita mencapai kebahagiaan? Atau dengan kata lain, seberapa sulit atau seberapa mudah kita merasakan bahagia itu? Satu pertanyaan yang sepertinya memang sulit untuk dijawab. Bahagia ternyata berawal dari diri kita sendiri. Karena bahagia itu tergantung hati kita. Sehingga bagaimana kita mencapai atau merasakan bahagia itu ya tergantung dari bagaimana kita mengelola hati dan rasa kita. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa makin sulit kita mempersyaratkan kebahagiaan, makin banyak syarat untuk mencapai bahagia yang kita tanamkan, maka akan makin sulit mencapai kebahagiaan itu. Dan sebaliknya, semakin mudah kita mempersyaratkan bahagia itu, maka akan mudah juga kita merasakan bahagia. Misalnya, apabila saya akan bahagia apabila sukses berkarir, anak-anak sukses sekolah, punya anak sekian, punya harapan ini itu tercapai, maka kita dengan sendirinya membelenggu bahwa kita hanya akan bahagia apabila semua itu tercapai. Ketika semua itu tercapai, berarti kita belum bahagia. Nah, ini yang disebut dengan mempersyaratkan kebahagiaan itu dengan syarat yang sulit, syarat yang banyak. Namun sebaliknya, apabila kita mensyaratkan kebahagiaan itu hanya dengan syarat yang sederhana, syarat yang tidak banyak, maka kita berpotensi untuk merasakan kebahagiaan itu setiap saat. Kemudian bagaimana kita mempersyaratkan kebahagiaan? Tentu kita mempersyaratkan kebahagiaan itu harus yang mungkin dicapai. Jangan sampai mempersyaratkan kebahagiaan yang sulit dicapai atau mustahil untuk dicapai. Maka dengan sendirinya kita membelenggu diri kita, tidak akan mencapai kebahagiaan itu. Dari perbincangan di acara tersebut, saya mengutip 4 poin yang perlu kita camkan, perlu kita waspadai ketika kita mempersyaratkan kebahagiaan yang sulit untuk dicapai atau bahkan mustahil untuk dicapai. Yang pertama adalah ketika mempersyaratkan kebahagiaan itu apabila seluruh keinginan kita tercapai. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin, sesuatu hal yang mustahil. Karena apa? Keinginan kita, keinginan manusia itu tak terbatas. Tidak mungkin seluruh keinginan, seluruh harapan itu tercapai. Maka
akan sulit. Atau dengan contoh lain, misalnya apabila beberapa orang mempunyai keinginan yang sama, padahal jumlahnya terbatas, misalnya ketika di suatu instansi akan melaksanakan rekrutmen pegawai dengan jumlah yang terbatas 10 orang misalnya, tetapi ketika yang ikut seleksi banyak, lebih dari 10, 100, 500 misalnya, semua orang itu kan punya keinginan yang sama, padahal jatahnya semua 10, sehingga dipastikan ada di luar yang 10 itu yang keinginannya tidak tercapai. Apakah mereka menjadi tidak boleh bahagia? Nah, ketika mempersyaratkan bahagia itu karena apabila keinginan tercapai, maka ketika tidak lolos seleksi tersebut, tidak tercapai keinginan dan harapan tersebut, maka menjadi tidak bahagia, padahal mestinya tidak demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila mempersyaratkan kebahagiaan itu ketika kita tidak ada masalah. Nah, ini juga sama, merupakan sesuatu hal yang mungkin, karena dalam kehidupan siapapun, dalam kondisi apapun, di level manapun, pasti memiliki masalah. Maka apabila masalah menjadi syarat kebahagiaan, ini hal yang tidak mungkin dicapai. Kemudian yang ketiga, apabila kita mempersyaratkan kebahagiaan didasarkan pada perilaku orang lain. Misalnya, kita akan bahagia apabila orang berperilaku baik terhadap kita. Maka dengan sendirinya kita telah terbelenggu oleh perilaku orang lain. Ketika ada perilaku orang lain yang sedikit tidak sesuai dengan yang kita inginkan tersebut, maka kita menjadi tidak bahagia. Nah, ini sesuatu hal yang juga tidak mungkin, karena kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya perilaku orang lain. Nah, kemudian yang keempat, ketika kita mempersyaratkan bahagia itu apabila kita merasa memiliki segala apa yang kita miliki sebagai sesuatu yang kekal, sebagai sesuatu yang abadi. Misalnya kita memiliki barang, anggap saja kendaraan. Ketika kita merasa bahagia dengan kepemilikan itu yang kita anggap kekal, maka ini juga merupakan yang tidak mungkin, karena suatu saat kita akan kehilangan apa yang kita miliki. Dalam konsep kehidupan di dunia, apa yang kita miliki saat ini adalah sementara, hanya merupakan hak pakai sementara, karena pada suatu saat akan diambil kembali oleh Yang Maha Kuasa. Anggap saja kita punya kendaraan, ada saatnya kendaraan itu rusak, tidak bisa dipakai, atau mungkin hilang, dicuri, atau apapun. Maka ketika kita bersandarkan kebahagiaan kepada pemilikan benda barang tersebut, maka ketika barang itu hilang dari penguasaan kita, kita menjadi tidak bahagia. Nah, jadi dari 4 konsep itu kita dapat mengambil pelajaran bahwa kebahagiaan itu kembali kepada kita.
bagaimana kita mempersyaratkan bahagia itu. Apabila misalnya kita membuat standar bahagia itu dengan syarat yang mudah dicapai, mudah dilakukan, maka hari-hari kita akan selalu terisi dengan kebahagiaan. Misalnya kita cukup mempersyaratkan bahagia itu apabila di setiap bangun pagi kita dapat mensyukuri kehidupan ini. Maka tentu tiap pagi, tiap hari kita akan bahagia. Karena yang namanya mensyukuri itu hal yang mudah dilakukan apabila kita mau melakukannya tentunya. Misalnya ketika bangun pagi bersyukur, pagi ini kita bisa bernapas dengan baik, bisa menikmati dunia ini, termasuk misalnya bisa menikmati setangkir teh kopi di pagi hari. Dan kalaupun ada hal yang kurang diharapkan, misalnya ada di antara keluarga kita yang kurang enak badan, kurang sehat, maka kita pun masih bisa bersyukur. Kita bersyukur misalnya bahwa kita, keluarga kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikannya ujian berupa rasa sakit itu. Atau juga kita bisa bersyukur bahwa kita masih bersyukur dengan diberikan ujian sakit seperti itu, karena banyak di luar sana yang mendapat ujian lebih dari kita. Jadi syarat itu adalah syarat kebahagiaan yang kita standarkan, itu yang memang bisa kita lakukan. Atau misalnya kita mensyaratkan kebahagiaan itu apabila kita bisa bersedekah, membantu orang lain misalnya. Nah, ini juga merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan, karena yang namanya bersedekah ya tergantung kepada kita mau apa tidak. Karena kita tahu bahwa yang namanya sedekah itu amalan yang ringan, amalan yang mudah, tapi imbalan pahalanya luar biasa, bahkan bisa mengalir sampai selamanya, meskipun kita sudah meninggal dunia akan menjadi amal jariah. Dan yang namanya sedekah itu kenapa disebut ringan dan mudah? Karena bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan kapan saja, bisa dilakukan di mana saja, bisa dengan jumlah berapa saja. Ketika mampunya hanya 1 rupiah, tentu tetap akan bernilai sebagai sedekah, karena memang adanya 1 rupiah. Sahabat, semoga apa yang saya narasikan dalam perjalanan ini bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan keluarga. Dan apabila ada hal-hal yang keliru atau kurang berkenan, tentu itu adalah dari saya pribadi dengan segala kekurangannya. Salam.